Halo friends, pada soal ini kita diberikan bangun ruang dan kita diminta untuk menentukan jarak titik A dan C, titik E dan C, serta titik A dan G. Dari yang diketahui pada soalnya, di sini AB-nya 5 cm, AE-nya, BC-nya, EF-nya ini 4 cm. Kalau kita lihat dari yang A, untuk jarak antara titik A dan C, sama saja bisa kita gambarkan garis dari A ke C, maka garis AC menunjukkan jarak titik A dan titik C-nya. Nah, kalau kita perhatikan ABCD ini membentuk persegi panjang, yang mana untuk sudut-sudut dalam persegi panjangnya merupakan sudut siku-siku, sehingga pada segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Bisa kita terapkan teorema Pitagoras pada segitiga ABC-nya, berarti di sini kita ketahui bahwa sudut siku-sikunya di B, kemudian yang ada di hadapan sudut siku-siku yaitu AC ini merupakan sisi miring. Nah, sisi miring panjangnya adalah akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi AC-nya ini sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat dengan AB-nya 5 dan BC-nya 4. Sehingga AC-nya ini sama dengan akar 25 ditambah 16. Nah, kita akan punya berarti untuk AC-nya ini akan sama dengan akar dari 41 dalam satuan cm. Jadi bisa kita simpulkan jarak titik A dan titik C-nya adalah panjang AC yaitu akar 41 cm. Selanjutnya untuk yang B, jarak antara titik E dan titik C berarti adalah panjang garis EC, yang mana kalau kita perhatikan di sini ACE ini merupakan segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya di A. Bisa kita gunakan teorema Pitagoras lagi untuk segitiga siku-siku ACE-nya, yang mana di hadapan sudut siku-siku yaitu EC ini merupakan sisi miring. Sehingga kita akan punya EC-nya sama dengan akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat, yang mana AC-nya adalah akar 41 dan AE-nya adalah 4. Kita perlu ingat bahwa kalau kita punya akar A, ini dikuadratkan, hasilnya adalah A itu sendiri. Sehingga kita akan punya di sini EC-nya sama dengan akar 41 ditambah 16, yaitu akar 57 dalam satuan cm. Jadi, jarak antara titik E dan titik C-nya adalah panjang EC, yaitu akar 57 cm. Selanjutnya untuk yang C, untuk jarak titik A dan G berarti adalah panjang garis AG-nya, yang mana untuk menentukan panjang AG bisa kita proyeksikan titik G-nya pada garis CD. Kita misalkan di sini adalah titik P, sehingga GP-nya ini tegak lurus terhadap CD, dan GP sama panjang dengan HD, yang mana berarti untuk panjang GH-nya ini juga akan sama panjang dengan DP dan kita akan punya GH ini sama panjang dengan EF yaitu 4 cm, maka DP-nya juga 4 cm. Kalau kita tarik garis dari A ke P, maka kita akan punya APG ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di titik sudut P. Nah, untuk menentukan panjang AG-nya, berarti kita membutuhkan panjang AP yang mana bisa kita peroleh berdasarkan segitiga siku-siku APD dengan sudut siku-sikunya di D. Menggunakan teorema Pitagoras, kita akan punya AP sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah DP kuadrat, yang mana AD sama panjang dengan BC, yaitu 4, dan DP-nya juga kita punya adalah 4. Kita akan peroleh AP-nya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu sama dengan akar 16 ditambah 16 sama dengan akar 32. Sekarang bisa kita terapkan teorema Pitagoras pada segitiga APG-nya, berarti yang ada di hadapan sudut siku-siku yaitu AG merupakan sisi miring. Sehingga AG-nya sama dengan akar dari AP kuadrat ditambah PG kuadrat, dengan AP-nya adalah akar 32, serta PG-nya sama panjang dengan
DH ataupun AE yaitu 4 cm. Jadi, AG-nya sama dengan akar dari akar 32 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yang mana ini sama saja dengan 32, maka akar 32 ditambah 16, AG-nya sama dengan akar 48. Bisa kita sederhanakan untuk akar 48-nya, yang mana 48 kita ubah menjadi perkalian antara 16 dengan 3, dan berdasarkan sifat pada bentuk akar untuk perkalian, bisa kita tuliskan akar 16 dikali akar 3. Akar 16 adalah 4, sehingga di sini kita punya 4 akar 3 cm. Jadi bisa kita simpulkan jarak antara titik A dan titik G-nya adalah panjang AG, yaitu sama dengan 4 akar 3 dalam satuan cm. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.